Tim SAR gabungan kembali mengumpulkan 14 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban dan 3 kantong serpihan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Sehingga total telah dikumpulkan 324 kantong berisi bagian tubuh korban dan 63 kantong berisi serpihan kecil pesawat. Tes. Di hari ke-11 operasi pencarian dan pertolongan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, tim SAR gabungan telah mengumpulkan 14 kantung jenazah berisi bagian tubuh korban. Selain juga mengumpulkan serpihan pesawat dalam ukuran kecil dalam 3 kantong. Direktur Operasi Basarnas, Brigadir Jenderal TNI Marinir Rasman di Jakarta International Container Terminal 2, Jakarta, mengakui hasil pencarian tim SAR pada hari ke-11 kurang maksimal. Faktor cuaca menjadi salah satu penyebabnya, di mana penyelaman baru bisa dilakukan mulai pukul 10 hingga pukul 13. Total keseluruhan yang berhasil diperoleh oleh tim SAR gabungan selama 11 hari pencarian, menurut Rasman, tercatat ada 324 kantong berisikan bagian tubuh korban, 63 kantong berisikan serpihan kecil pesawat, dan serpihan ukuran besar pesawat sebanyak 55 bagian. Melaksanakan penyelaman dengan hasil mendapatkan 14 kantong bagian tubuh atau body part, kemudian 3 kantong serpihan kecil pada pesawat, sementara potongan besar nihil, tidak ada. Selain bagian tubuh korban dan serpihan pesawat, tim juga telah menemukan satu flight data recorder atau FDR berisi rekaman data penerbangan dan satu pembungkus cockpit voice recorder atau CVR yang berisi rekaman percakapan pilot di kokpit. Namun, memori CVR yang merupakan salah satu bagian terpenting dari kotak hitam selain FDR hingga kini masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan kini mulai mempersempit area pencarian di bawah laut untuk mencari korban dan puing pesawat, termasuk memori CVR pesawat Sriwijaya Air SJ182. Tim SAR gabungan kembali menemukan 5 kantong bagian tubuh dari jenazah korban dan 1 kantong serpihan dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Tim SAR gabungan kembali menemukan bagian tubuh dari jenazah korban dan serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta pada Sabtu 9 Januari lalu. Direktur Operasi Badan SAR Nasional, Brigjen TNI Rasman mengatakan pihaknya telah kembali menerima 5 kantong bagian tubuh korban dan 1 kantong serpihan pesawat dari kapal KRI Wisnu. Adapun yang diserahkan kepada saya 5 kantong body part, 1 kantong serpihan kecil. Temuan ini didapatkan oleh rescuer dari Basarnas. Rasman menjelaskan temuan KRI Wisnu berdasarkan penyelaman seusai cuaca buruk pada pagi hari di hari ke-11 proses evakuasi Sriwijaya Air SJ182. Temuan tim SAR gabungan akan diserahkan ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan tim DVI Polri untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Diketahui, pesawat Sriwijaya Air SJ182 hilang kontak 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta dan jatuh di antara Pulau Laki dan Lancang, Kepulauan Seribu pada 9 Januari lalu.
Pemirsa, tim DVI Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri menyatakan meski semua data antemortem dapat terkumpul secara lengkap, namun tidak semua data bisa dimanfaatkan karena tidak adanya data pembanding. Pernyataan mengenai data antemortem disampaikan Kepala Tim Rekonsiliasi DVI Polri, Kombes Polisi Agung Wijayanto. Setiap operasi Disaster Victim Identification atau DVI memiliki tingkat kerumitan berbeda-beda yang bertujuan menyatakan seseorang berada di dalam suatu peristiwa, sehingga pihak berwenang dapat menerbitkan surat keterangan kematian. Pemeriksaan ilmiah data antemortem juga akan mempengaruhi pemberian santunan bagi pihak keluarga korban. Pernyataan mengenai data antemortem disampaikan Kepala Tim Rekonsiliasi DVI Polri, Kombes Polisi Agung Wijayanto, dalam konferensi pers di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, Rabu 20 Januari. Agung mengatakan, meski semua data antemortem dapat terkumpul secara lengkap, namun tidak semua data bisa dimanfaatkan karena tidak adanya data pembanding. Begitu pula dengan pengambilan sampel dari pemeriksaan DNA. Untuk diperiksa DNA-nya, kuku juga demikian. Selain itu bisa. Tim DNA itu sudah memilah-milah mana yang bisa diperiksa, mana yang tidak. Sebagai contoh misalnya, kalau hanya ditemukan rambut, itu tidak bisa diperiksa, maka tidak akan diambil sampel. Namun sejauh ini hampir semua body part itu masih memenuhi syarat untuk diambil sampel. Sebagai tambahan rekan-rekan sekalian bahwa yang bisa dilakukan pemeriksaan DNA itu adalah bagian tubuh yang memiliki sel. Nah, sel itu kecil sekali ya, semua saja kecuali kuku, rambut itu tidak bisa. Sementara hingga Rabu 20 Januari, tim DVI Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri telah menerima sebanyak 324 kantong jenazah, 438 sampel DNA, serta mengidentifikasi 40 korban.